Nah, setiap tahun pada Lagba Omer, sebuah festival Yahudi yang menandai jeda dalam masa berkabung Omer. Ada sebuah ziarah ke makam Shimon Bar Yochai yang merupakan seorang rabi dan cendekiawan Yahudi terkemuka pada abad-abad awal. Dan ziarah ini dibatalkan khususnya pada tahun ini, seperti juga pada beberapa tahun sebelumnya ketika terjadi konflik dengan Hizbullah karena lokasinya yang dekat dengan perbatasan Lebanon. Jaraknya hanya sekitar 20 kilometer dari perbatasan. Tempat itu berada dalam jangkauan tembakan dan tidak ada tempat pelindungan di dekatnya yang bisa melindungi para peziarah yang berencana melakukan ziarah mereka. Tapi seperti yang Anda katakan, hal ini tidak menghentikan beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka bersedia menerobos lokasi tersebut untuk mencoba melewati blokade polisi. Kami mencoba melewati blokade polisi seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya dan kami tidak berhasil. Jadi akan sangat sulit bagi beberapa orang ini untuk melakukannya. Ada beberapa poster di beberapa wilayah ultra-ortodoks di Yerusalem dan Tel Aviv yang mengatakan bahwa mereka akan mengatur titik pertemuan. Di mana mereka dapat menyediakan senjata seperti semprotan merica, tabung gas, bom asap, helm untuk perlindungan, serta pelindung tubuh agar mereka pada dasarnya bisa melawan polisi. Jadi beberapa dari mereka sedang bersiap untuk perang, tetapi akan sangat sulit bagi mereka untuk benar-benar sampai ke area tersebut. Tapi ada masalah karena mereka baru secara resmi menutup ini pada hari Minggu. Mereka membatasi pedoman Komando Front Dalam Negeri untuk hanya mengizinkan 200 orang di area seperti Bar Yokai di sekitar Gunung Moron. Dan ini berarti ada beberapa orang yang merencanakan ziarah lebih awal yang telah mengatur bed and breakfast di dalam area ini. Mereka sudah melewati barikade polisi. Apakah mereka akan mendengarkan instruksi atau tidak? Itu masih harus dilihat. Tapi sejauh ini suasananya tampak cukup tenang. Dan jika Anda menginginkan tanda dari Tuhan bahwa mungkin ini adalah sesuatu yang harus mereka hentikan, hujan mulai turun sekarang. Ada beberapa titik hujan deras saat kami dalam perjalanan ke sini, dan IDF sudah bersiap. Mereka tidak ingin insiden lain terjadi, seperti yang terjadi pada tahun 2021 ketika mereka membatasinya karena pandemi virus corona. Namun tetap saja, ribuan orang datang ke sana dan terjadi desak-desakan besar hingga 45 orang tewas, yang menjadi bencana sipil terbesar dalam sejarah Israel. Jadi mereka berharap hal ini tidak terulang kembali. Mereka berharap orang-orang ultra-ortodoks akan mengikuti pedoman mereka, dan sebagian besar, kemungkinan besar, mereka akan melakukannya. Hanya saja akan ada beberapa pembuat onar yang akan mencoba untuk menerobos. Kami juga melihat beberapa rekaman di media sosial di mana ada beberapa orang yang memotong kawat berduri untuk mencoba membuat celah kecil agar bisa menghindari polisi dan blokade IDF. Jadi masih harus dilihat apa yang akan terjadi nanti malam ketika di tahun-tahun sebelumnya biasanya ada lebih dari 1,5 juta orang. Ini adalah situs suci Yahudi yang paling banyak dikunjungi kedua setelah Tembok Barat. Jadi saat ini suasananya tenang. Apakah akan tetap seperti itu? Masih harus dilihat.